Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca hadis yang ke-12. Nah, silakan siapa yang membaca? Yuk, biasanya rebutan. Ya, silakan Bu Azmi. Tafadhali iqra'i. Nyalakan mic-nya, Bu. Ini bisa nyalain sendiri kok. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه البخاري في كتاب المظالم كتاب المظالم باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. نعم. ترجمة. Hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Maka beliau berkata, jagalah dakwah, jagalah ajakan dakwah. Jauhilah doa orang yang zalimi. Jauhilah doa orang yang zalimi, orang yang dizalimi, sesungguhnya ia tidak ada tidak ada di antara dia dan Allah hijab. Nah, dikeluarkan oleh Bukhari pada hadis pada kitab Al-Mazalim di bab menjaga dan peringatan kepada doanya orang-orang yang dizalimi. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Nah, kita lihat beberapa i'rab atau tasrif yang menarik di sini. Pertama, ittaqi ini fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr yang madinya apa? Nah, apa fi'il madinya apa? Ittaqa ya. Ittaqa, yattaqi, ittiqaan. Ala wazni? Ini kalau kayak gini berarti wazannya apa? Ifta'ala. Hah? Ittaqa, ifta'ala. Ifta'ala. Ifta'ala atau yang mana? Atau af'ala? Ittaqa Ustaz kan? Iya benar ya, ifta'ala yafta'ilu ya, ifti'alan ya. Asalnya apa sih? Fi'il madhi aslinya apa? Taqo yaqi. Apa? Taqo. Bukan tak. Asalnya waqo ya. Waqo, yaqi, wiqayatan. Jadi itu asalnya yutaqo gitu ya. Yutaqo. Nah, ini karena dibacanya ribet, dilebur aja sama yang setelahnya. Jadi ittaqa, yattaqi, ittiqaan. Baik. Dakwah jadi apa i'rabnya? Maf'ulun bih. Maf'ul bih, mumtaz. Kalau al-madlum apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, na'am. Fa innaha, inna itu apa amalnya? Inna harfun nasib. Amalnya. Menasabkan isim. Menasabkan. Tansibul isma. Merafakan Ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar.
Nah, kalau laisa apa amalnya? Ini temannya karena berarti Tarfa'ul merofakkan isma. isim, merofakkan Tarfa'ul isim, isma. menasabkan khobar. Naam ya, tarfa'ul isma Isma. wa tasbul khobar. Nasibul khabar. Nah, ini kalau gabung kayak gini, mana isimnya ina, mana khobarnya ina, mana isimnya laisa, mana khobarnya laisa. Coba, Al-ha'u isimnya inna. bukan al-hau ya. Ini kalau kayak gini kan, Ha aja, maaf. nah ya. Ha apa? Isimnya Isim inna. inna. Isimnya ina. Khobarnya ina mana? Jumlah. Jumlah Jumlah dari laisa baina. Laisa. jumlahnya laisa, isimnya dan Laisa. khobarnya ya. Ini semuanya Laisa sepaket. bainaha. Nah, kalau laisa, mana isimnya? Hijabun. Naam ya. Ini diakhirkan ya. Katakan. Ijabun ini isimnya laisa. Khobarnya laisa mana? Khabare wa bainallahi. Nah, bainallahi atau yang Bainaha bainahanya? bainaha wa bainallahi ya. Naam ya. Bainaha aja. Bainaha ya. Bainaha wa bainaha. Naam ya. Barakallahu fiik. Baik. Ya, jadi hadis ke-12 ini berisi tentang pesan ya Rasulullah ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman, maka Rasulullah berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ya, takutlah, waspadalah dari doanya orang yang dizalimi. Maka sesungguhnya antara dia dan Allah tidak ada hijab. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya doanya orang yang dizalim itu makbul. Makanya khawatir kita jangan menzalimi orang. Takutnya orang yang dizalimi itu berdoa buruk kepada kita lalu Allah kabulkan. Ya. Dan kita menyaksikan ya, ada beberapa orang yang kadang menzalimi orang, kemudian didoakan oleh orang zalimi, maka tidak lama setelah itu ya dia ditimpa oleh musibah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus waspada ya, harus waspada, hati-hati dari menzalimi orang lain. Namun ini tidak membenarkan ya, maksudnya hadis ini tidak dalam arti seseorang itu dianjurkan untuk mendoakan keburukan ya bagi orang yang dizalimi, tidak. Ini justru ancamannya untuk yang menzalimi. Adapun yang dizalimi, ya hukum asalnya ketika seseorang dizalimi itu maka dia boleh membalas ya sesuai dengan kadar apa yang diberikan kepada dirinya. Namun kaidah emasnya adalah wa ta'fu aqrabu littaqwa. Ya bahwa kalau engkau memaafkan itu lebih dekat pada ketakwaan. Ya tetap saja memaafkan lebih baik ya. Nah, ya kita lanjutkan babul amri bi qitalin nasi hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya, mungkin gantian ya. Tadi Bapak-Bapak, sekarang Ibu-Ibu. Terbalik. Tadi Ibu-Ibu, sekarang Bapak-Bapak. Tadi ibu. Silakan. Sama baca. Bapak-Bapak. Ya, coba Ustaz. Ya, Pak Arya, silakan. Hadithu Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma qala Abu Hurairah lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa kafara man kafara minal arabi faqala Umaru radhiyallahu anhu kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah Paman. faman qalaha faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Faqala Abu Bakrin wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakati fa inna zakata haqqul mali. Wallahi law mana'uni an apa nih? Anaqan Ya, anaqan. kanu yu'addunaha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Qala Umar radhiyallahu anhu Qala Umaru qala tadi antum bilang Umar. Qala Umaru radhiyallahu anhu fa wallahi ma huwa illa an qad syarahallahu
Abi Bakrin radhiyallahu anhu fa'araftu annahul haq akhrajuhu Eh, akhrajahu. akhrajahul Bukhari fi kitabiz zakati babi wujubiz zakati. Naam. Terjem. Terjemahnya hadis dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, berkata Abu Hurairah lama ketika Tufi ini kan fi'ilnya fi'il majhul ya. Berarti apa? fi'il majhul tawafa ya asalnya. Iya, apa artinya? Rasulullah diwafatkan ya. Ketika Rasulullah diwafatkan SAW. sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Maksudnya menjadi khalifah gitu ya. maksudnya menjadi khalifah, dan kafaro minal Arabi. Ya, beberapa orang Arab menjadi kafir gitu. Beberapa orang Arab menjadi kafir. Kemudian berkata Umar radhiyallahu anhu, bagaimana engkau memerangi manusia? engkau memerangi manusia, dan sungguh telah berkata Nih, Rasulullah. kalau begini tuh kalau ada kaifa waqat tuh ngartiinnya sementara ya. Jadi, bagaimana bisa engkau memerangi manusia sementara Rasulullah SAW sungguh telah bersabda gitu. Berarti satu rangkaian ya Ustaz ya. Iya. Bagaimana engkau bisa memerangi manusia sementara Rasulullah SAW telah pernah bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, atau tiada Tuhan yang layak diibadahi selain Allah. Maka barang siapa yang mengatakannya, ini sama juga atau gimana Ustaz? Yang mana? Faqad. Iya, siapa sih yang mengatakannya sungguh ya. Siapa yang mengatakannya sungguh, ya sungguh terjaga hartanya dan terjaga dariku hartanya dan dirinya. Nah, kecuali dengan haknya. Dengan hak. Wa hisabuhu, dan hisabnya atas Allah. Hisabnya atas Allah. Kemudian maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, demi Allah, aku benar-benar akan memerangi. Aku benar-benar akan memerangi siapa yang menyelisih memisahkan, memisahkan antara salat dan zakat. Maka sungguhnya zakat itu adalah harta yang sesungguhnya gitu ya. Bukan, haknya harta. Haknya harta. Dan demi Allah, kalau sekiranya mereka mencegahku, anakan. Anakan itu anak kambing. Jadi gimana? Anak kambing? Ini kalau mau ngertiin yang mudah dipahami itu, kalau sekiranya mereka tidak memberikan kepadaku walaupun seekor anak kambing yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah. Seandainya mereka tidak memberikanku walaupun anak kambing yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka laqatal. Ya, maka sungguh aku akan memerangi mereka karena mereka atas
Ya, karena mereka mereka tidak mau memberikan. tidak Ya. memberikan itu ya Ustaz ya. Karena Nah. tidak memberikan. Umar radhiyallahu anhu berkata, maka demi Allah apa yang Ma-nya itu emang ma nafi atau ma, kalau apa kan isim mausul gitu ya. aneh ya, tidak. Iya, ini kalau kayak gini maknya nafia ya. Dia tidaklah dia kecuali begitu Ustaz ya. Iya ya. Bahwa sesungguhnya Allah Telah telah melapangkan dada dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Allah maka aku mengetahui bahwasanya bahwa dia benar gitu. Ya, nah. Dikeluarkan dari hadis Bukhari dalam kitab zakat, bab wajibnya zakat. Ya, kita bahas bareng-bareng ya, tasrif dan i'rabnya. Pertama, tufi tadi kita bahas ini fi'il majhul, rasul berarti naibul fa'il. Kemudian wa kafara man kafara minal arabi. Ini gimana ngirabnya nih? Kafara jadi apa? Kafara fi'il madi. Fa'ilnya mana? Filenya Man. itu ya, Man ya. Ini mana namanya isim kalau kayak gini? Isim mausul. Isim mausul ya. Isim mausul sebagai fa'il ya. Tayyib. Fa'il. Na'am, kaifa turuna sobat kana umirtu an uqatila. An uqatila, kenapa dia mansub? Ada Adaan. Kenapa maksudnya dengan fathah? karena Apa jawabannya? Fiil yang tidak bersambung sesuatu Ya, al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un gitu ya. Nah, kalau hatta yaqulu ini apa nih? Mansub atau majzum? mansub. Mansub ya, karena hatta huruf Mansub. Nasab. Yaqulu nasabnya dengan apa? Tapi hasbunun. Nun. Kenapa nasabnya dengan hasbun nun? Af'alul khamsah ya. Al-af'alul khamsah. Baik. La ilaha illallah, ada yang masih ingat gimana ngirabnya? La apa namanya? Harful la nafiyah. Ilaha. Isim la. Ila. Istisna. Istisna mulghah atau pakai? Mulghah ya. Allahu Badal dari khobar yang al-mahdhuf ya. mahzuf. Jadi badalun min khobarila al-mahdhuf takdiruhu la ilaha haqqun illallah. Ya, taib. Naam ya. Kalau man jadi apa nih man? Harfu syarat. Isim syarat ya. Isim syarat itu namanya. Kedudukannya mubtada ya. Pokoknya kalau ada kalimat jawab syarat dengan isim-isim syarat kayak gini, isim syaratnya sebagai mubtada ya. Khobarnya mana? Jawabannya ya. La ilaha illallah. Pokoknya kalau ada kalimat yang diawali isim syaratnya sebagai mubtada, nanti khobarnya jawabannya ya, yang ada setelah huruf jawabnya. Baik. Nah, hisabullah. La uqatilanna, ini lamnya lam apa namanya? Taukid. Kalau nunnya nun apa? Non taukid juga. Ini namanya nun taukid apa ini kalau kayak gini? Syakila bukan. Kalau khafifah gimana? Yang sukun. Nunnya tanpa syiddah. Enggak pakai tanwin. Naam ya, baik. Bagaimana kaidahnya kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid? Di fathah. Babni al fathah. Kalau mufrad ya, Kalau misalnya yuqatiluna, gimana caranya biar nyambung sama nun? Yuqatiluna, wawnya dibuang. Iya, wawnya dibuang. Iya. Jadi dia bedain antara mufrad sama jamak. Kalau fathah dia mufrad ya. Kalau dhammah maka dia jamak. Nah, yuqatilanna, man jadi apa? Mubtada. Maf'ulun bih ya?
Maf'ul bih ya. Kan artinya apa? maf'ulun bih. Aku benar-benar Benar-benar akan aku memerangi benar-benar akan memerangi orang orang yang. yang Nah, berarti Ya. orang yang ini sebagai memisahkan. maf'ul bih ya. Maf'ulun bih. Baik. Farraqa, coba tasbih bareng-bareng yuk. Farraqa. Farraqa Fa'ala yufarriqu yufarriqu farraqa Tafriqan. mufarriqun Tarriqun. mufarraqun mufarriqun la tufarriq. mufarriqun Baik. mufarriqun. Ini Farrik. apa? Farrik Farrik. bukan. Farrik, Bu. Farriq. Farrik Farrik. la tufarriq. Farriq la Iya. tufarriq. Nah, ini Bu Nurul Huda ya. Udah lama kita Iya. nggak bahas tafsir Muyassar ya. Insya Allah tafsir As-Saghir minggu ini selesai insya Allah. Kita targetkan. Di minggu depan mulai tafsir Muyassar lagi. Baik, lanjut ya. Fa inna zakata haqqul mal. Ini sudah jelas. Wallahi law mana'uni. Ini mana'uni gimana ngirapnya nih? Gimana? Coba ada nggak yang bisa ngirap panjang nih? Lengkap gitu, yang panjang. Ayo coba. Mana'uni fi'lun madin. Mananya bin Madin, kemudian Mabniun ala Mabniun waw, ala waw sebagai fa'il, nun Nun ala sebagai maf'ulun bih. nun ala Nun wikayah. nun ala dhammi ya. Ya, jadi mana fi'lun madin nun ala dhammi wal wawu Fa'il. mirun muttasilun mabniun ala sukun Oh ya, fi mahali rafin fa'iluhu. fa'ilun atau fa'iluhu. Wan nunu lil Nun liqayah. Hikoyah ya. Qayati wal ya'u dhamirun Kayak muttasilun mabniun ala Sukun. fi mahali Maf'ulun bih. nasbin Nasbin maf'ulun bih. maf'ulun bihi ya. Awal ya. Anakon maf'ul bisani ya. Nah, kanu yu'addunaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la qataltuhum ala man'iha. La qataltuhum ini udah sama kalau meniha. Wallahi ma huwa illa an qad syaraha Allah sadra Abi Bakr. Baik ya. Nah, insyaallah ini selebihnya jelas. Baik, kita bahas sedikit. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat terjadi murtad besar-besaran ya. Banyak kabilah-kabilah yang di masa Rasul hidup mereka beriman. Namun ketika Rasulullah wafat, mereka banyak yang murtad. Dan murtadnya ini sebetulnya nggak murtad yang secara keseluruhan ya. Mereka hanya nggak mau ya membayar zakat. Cuma itu aja. Berzakat. Sementara sholatnya masih ya, puasanya masih. Mereka hanya nggak mau bayar zakat aja. Makanya saat itu para sahabat berdebat ya. Ya di antaranya paling keras tentu Abu Bakar dengan Umar. Karena memang Umar ini dikenal dengan sosok yang tegas gitu ya. Makanya ketika Abu Bakar memutuskan untuk memerangi ya kabilah-kabilah Arab yang nggak mau bayar zakat, Umar protes ya. Kata Umar, kaifa tuqatilun nasa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qalaha faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqi wa hisabu 'ala Allah. Kata Umar, mengapa engkau memerangi manusia sementara Rasulullah pernah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi menurut Umar, mereka ini kan masih muslim, masih bersyahadat, masih sholat, cuma nggak mau bayar zakat aja. Ya, Rasulullah melanjutkan faman qala, maka siapa saja yang mengatakan kalimat tauhid itu, yaitu bersyahadat maksudnya, maka ia terjaga dariku hartanya dan juga jiwanya. Artinya tidak boleh diperangi oleh Rasulullah dan kaum muslimin yang lainnya, kecuali dengan haknya. Kecuali kalau ada orang Islam misalnya membunuh, maka ini dibolehkan untuk dibunuh ya dengan qisas ya. Nah, muhisabu 'ala Allah. Jadi Umar menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa siapa saja yang mengakui bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, ya cukup dengan hanya mengucapkan ini, maka itu cukup dikatakan beriman dan nggak boleh diperangi. Tapi kata Abu Bakar apa? Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati was zakat. Kata Umar, demi Allah, aku benar-benar akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Ya, menurut Abu Bakar nggak ada bedanya antara salat dan zakat, sama-sama kewajiban. Ya, menolak satu kewajiban ini dihukumi kafir ya. Makanya kata Abu Bakar, wallahi law mana'uni. Demi Allah kalau sekiranya mereka mencegahku, maksudnya mereka tidak memberikan kepadaku zakat walaupun dengan seekor anak kambing sebagaimana yang dahulu mereka biasa tunaikan kepada Rasulullah, laqataltum ala man'iha. Sungguh aku akan memerangi mereka ya karena mereka tidak mau memberikannya. Maka berkatalah Umar, fa wallahi ma huwa illa an qad syarahallahu sadra Abi Bakar. Ya, jadi setelah
Abu Bakar menerapkan kaidah tersebut, maka kabilah-kabilah yang awalnya murtad kembali kepada Islam seluruhnya. Ya. Maka setelah itu kata Umar, ya, ma huwa illa an qad syarahallahu sadra Abi Bakar. Ya. Itu terjadi karena Allah telah melapangkan, Allah telah menjelaskan, ya, dada Abu Bakar, ya, sehingga yang diucapkan Abu Bakar adalah kebenaran. Ya. Bisa jadi kalau sekiranya Abu Bakar lembek gitu ya, membiarkan, maka bisa jadi akan muncul setelahnya orang-orang yang tidak hanya meninggalkan zakat, ya, karena kalau prinsipnya yang penting sholat doang gitu ya, tapi nggak mau bayar zakat, nggak mau puasa, nah maka ya akan seperti apa syariat Islam. Jadi menurut Abu Bakar tidak ada bedanya antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lainnya. Islam itu satu paket, bukan pilihan, jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya, faedah dari hadis ini bahwa ya agama Islam ini dibangun atas 5 pondasi rukun Islam yang semuanya harus dilakukan. Ya, nggak boleh seseorang hanya menerima satu syariat saja lalu menolak syariat yang lain. Jangankan masalah syariat, ya, masalah Quran saja. Kalau ada orang yang kafir, jangankan satu surat, ya, bahkan satu huruf pun kita tidak imani dari Al-Quran, maka seseorang bisa dianggap kafir. Ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang menyeluruh, ya, agama yang harus diterima, ya, secara keseluruhan, bukan untuk diimani sebagiannya lalu ditolak sebagiannya yang lain. Ya. Nah, alhamdulillah pas ya, setengah jam. Ustaz, tanya dikit Ustaz. Oh iya, boleh. Jadi bagaimana kedudukan dari yang dikatakan oleh Umar ini, yang Rasul mengatakan la ilaha illallah tidak boleh diperangi, itu bagaimana kedudukannya dengan Naam, ya. Ini pernah terjadi di masa Rasulullah ya. Jadi pernah terjadi di masa Rasulullah ketika sahabat sedang berperang gitu ya. Ada musuh yang tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah. Tapi oleh sahabat ini tetap ditebas gitu ya. Kemudian setelah kejadian ini Rasulullah sangat marah ya. Sampai Rasulullah bilang kepada sahabat ini, apakah engkau telah membelah dadanya? Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita menghukumi seseorang, kita hanya boleh menghukumi yang zahir. Ya. Itulah alasan mengapa orang munafik tidak pernah diperangi oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena orang munafik itu zahirnya adalah Islam, maka tidak boleh kita memerangi ya orang-orang yang menampakkan keislamannya. Bagaimana kita menjamak antara hadis ini dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Maka kita katakan hadis ini berlaku dalam keadaan perang gitu ya. Jadi kalau kita perang ya, kemudian ketika kita mau nebas orang kemudian dia mengucapkan syahadat, maka tidak boleh diperangi. Tapi adapun yang dilakukan oleh orang-orang Arab ketika itu, mereka memang betul-betul menolak zakat ya, menolak kewajibannya, menolak kewajiban zakat ya. Dan ini jelas mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi dihukumi seperti orang murtad. Jadi beda kalau hadis yang ini tuh bicara tentang orang yang awalnya kafir lalu menjadi muslim. Sementara konteks Abu Bakar adalah orang yang awalnya muslim lalu jadi kafir. Kan beda ya. Beda hukuman orang kafir dengan murtad. Kalau murtad ini memang boleh diperangi ya. Orang murtad itu memang boleh dibunuh ya. Kalau memang berdiri tegak negara Islam, orang yang murtad itu boleh dibunuh ya oleh negara. Tapi orang kafir belum tentu. Orang kafir itu ada perinciannya ya. Orang kafir itu kan ada berapa? Harbi. Ada tiga ya. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad ya. Mu'ahad. Yang boleh diperang itu yang harbi, yang tukang perang. Tapi kalau orang kafir yang bayar jizyah, yaitu kafir zimmi, nggak boleh. Begitupun orang kafir mu'ahad nggak boleh. Tapi kalau orang murtad itu boleh memang. Jadi memang konteksnya Abu Bakar ini adalah orang yang awalnya muslim lalu murtad. Sementara kalau hadis yang ini, orang yang awalnya kafir lalu masuk Islam. Jadi beda beda konteks ya. Karena memang kalau dalam Islam menolak kewajiban, suatu kewajiban itu sama aja kayak kafir atau murtad. Makanya kenapa para ulama itu ketika bicara tentang apa hukum orang yang meninggalkan sholat, maka dirinci ya. Kalau seseorang meninggalkan sholat karena malas, ya maka dia tidak dihukumi sebagai orang yang kafir. Ya. Tapi kalau dia tidak sholat karena meyakini bahwa sholat tidak wajib, maka dia kafir. Sama kayak zakat. Kalau orang nggak bayar zakat karena sayang sama hartanya, saking bakhilnya nggak mau ngeluarin zakat, maka ini nggak bisa dibilang kafir. Tapi kalau dia nggak mau bayar zakat, dia dengan meyakini bahwasanya zakat nggak wajib, ya maka yang seperti ini dihukumi kafir. Nah, kabilah Arab ketika itu mereka memang nggak mau bayar zakat. Kata mereka nggak wajib, ya. Kata mereka kami hanya mau bayar zakat kepada Rasulullah SAW. Padahal kan kewajiban zakat itu
tidak terikat hanya di masa Rasulullah gitu ya. Seperti itu Bu ya. Ya. Nah, ya demikian majelis kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu Khairan Ustaz. Assalamualaikum.